Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Dolfi Agustian Lataena dengan NIM G701222062, kelas B, kelompok 5, praktikum mikrobiologi. Pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang percobaan ini. Disimak baik-baik ya videonya. Yang pertama, definisi antibiotik. Nah, antibiotik adalah golongan senyawa antimikroba yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia pada organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri, sehingga dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri tersebut. Yang kedua yaitu mekanisme kerja antibiotik. Secara umum, mekanisme kerja antibiotik yaitu bakterisidal dan bakteriostatik. Mekanisme kerja antibiotik yang menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme ada 4, yaitu yang pertama penghambatan sintesis dinding sel bakteri, yang kedua pengubahan permeabilitas kapiler, yang ketiga penghambatan sintesis protein, dan yang keempat mengganggu metabolisme di dalam sel. Yang ketiga yaitu golongan antibiotik. Nah, golongan antibiotik yang pertama ada antibiotik golongan penisilin, contohnya amoksisilin. Yang kedua antibiotik golongan cefalosporin, contohnya cefadroxil. Yang ketiga antibiotik golongan makrolida, contohnya eritromisin. Yang keempat antibiotik golongan tetrasiklin, contohnya oksitetrasiklin. Yang kelima antibiotik golongan linkosamid, contohnya linkomisin. Yang keenam antibiotik golongan aminoglikosida, contohnya gentamisin. Yang ketujuh antibiotik golongan kloramfenikol, contohnya kloramfenikol. Yang kedelapan antibiotik golongan polipeptida, contohnya basitrasin. Kesembilan antibiotik golongan quinolon, contohnya ciprofloxacin. Dan yang kesepuluh antibiotik golongan sulfonamid, contohnya sulfadiazin. Yang keempat yaitu perbedaan antara antibiotik bakteriostatik dan bakterisidal. Nah, perbedaan antibiotik bakteriostatik dan bakterisidal yaitu antibiotik bakteriostatik hanya menghambat pertumbuhan bakteri dan tidak mematikan atau membunuh bakteri tersebut dengan cara mencegah bakteri mendapatkan nutrisi, sehingga bakteri akan berhenti membelah dan berkembang biak. Contoh antibiotik ini yaitu tetrasiklin dan kloramfenikol. Sedangkan bakterisidal bekerja dengan cara langsung membunuh bakteri tersebut. Contoh antibiotik ini yaitu amoksisilin dan cefadroxil. Yang kelima yaitu tujuan dilakukannya uji potensi antimikroba. Tujuan dilakukan uji potensi antimikroba yaitu untuk menetapkan suatu potensi antibiotik dengan mengukur efek senyawa tersebut terhadap pertumbuhan mikroorganisme uji yang peka dan sesuai. Efek yang ditimbulkan pada senyawa uji dapat berupa hambatan pertumbuhan. Yang keenam yaitu prinsip kerja metode difusi. Prinsip kerja metode difusi adalah terdifusinya senyawa antimikroba, misalnya antibiotik, ke dalam media padat, di mana mikroba uji, misalnya bakteri patogen, telah diinokulasikan. Yang ketujuh yaitu uji potensi antimikroba secara difusi paper disk dan difusi sumuran. Pada metode difusi paper disk, kertas disk yang mengandung antibiotik diletakkan di atas permukaan media agar yang telah ditanam mikroba uji. Setelah itu hasilnya dibaca. Penghambatan pertumbuhan mikroba oleh antibiotik terlihat sebagai zona jernih di sekitar pertumbuhan mikroba. Metode difusi secara sumuran dilakukan dengan membuat sumuran dengan diameter tertentu pada media agar yang telah ditanami mikroba uji. Sumuran dibuat tegak lurus terhadap permukaan media. Antibiotik diinokulasikan ke dalam sumuran ini dan diinkubasikan. Setelah itu hasilnya dibaca seperti pada difusi secara paper disk. Yang kedelapan yaitu prinsip kerja ELISA reader dan bagian-bagiannya. Prinsip kerja ELISA reader adalah dengan memanfaatkan rangkaian monokromator untuk mengubah cahaya polikromatis menjadi monokromatis. Kemudian cahaya tersebut akan mengenai sampel dan dipantulkan oleh cermin menuju ke photomultiplier tube yang berfungsi sebagai detektor. ELISA reader berbasis kolorimetri, yaitu intensitas cahaya yang diserap dalam larutan berwarna dengan gelombang tertentu merupakan nilai absorbansi yang terbaca. Nah, untuk bagian-bagian dari ELISA reader yang pertama yaitu mikroplat. Merupakan fasa solid yang umumnya berupa sumuran 96 lubang dan tiap lubang telah dilapisi secara non-kovalen oleh antigen atau antibodi. Yang kedua yaitu pengencer sampel, merupakan larutan untuk mengencerkan sampel sesuai dengan konsentrasi yang dibutuhkan untuk tes ELISA.
Yang ketiga yaitu kontrol. Biasanya ada kontrol positif dan kontrol negatif. Nilai OD kontrol negatif tidak boleh lebih tinggi daripada nilai standar dan nilai OD positif kontrol tidak boleh lebih rendah dari nilai standar. Jika tidak, maka hasil tes invalid. Yang keempat yaitu standar atau kalibrator. Dengan menggunakan standar, peneliti mendapatkan kurva dan membaca nilai konsentrasi dari kurva. Dengan menggunakan kalibrator, peneliti mendapatkan nilai cut-off dan menggunakan untuk mendapatkan rasio sampel atau kalibrator. Yang kelima yaitu konjugat, merupakan antibodi sekunder yang akan berikatan pada kompleks antibodi antigen dan berikatan dengan enzim untuk bereaksi dengan substrat. Yang keenam yaitu substrat. Substrat bereaksi dengan enzim akan menghasilkan perubahan warna yang nantinya akan diukur sebagai jumlah antibodi atau antigen. Yang ketujuh yaitu stop solution. Penghenti reaksi biasanya campuran dari larutan H2SO4 dan HCl. Yang kedelapan yaitu was buffer, digunakan ketika peneliti akan membuang antibodi atau antigen yang tidak berikatan. Dan yang kesembilan yaitu certificate of analysis, merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh bagian QC yang mengonfirmasi bahwa ELISA kit yang diproduksi memenuhi spesifikasi, berisi hasil akhir yang diperoleh dari pengujian yang dilakukan sebagai bagian dari kontrol kualitas suatu produk. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari saya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan percobaan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.